Pada tahun 1998, di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia, ketegangan sosial di Poso, Sulawesi Tengah, mulai meningkat. Kota kecil yang sebelumnya hidup dalam harmoni antara Muslim dan Kristen, tiba-tiba berubah menjadi medan konflik berdarah. Pemicu awalnya terjadi pada Desember 1998, ketika sebuah perkelahian antara sekelompok pemuda dari dua komunitas berujung pada bentrokan besar. Apa yang awalnya merupakan konflik kecil di tingkat lokal segera membesar karena ketegangan politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pasca reformasi. Dalam hitungan hari, kekerasan merebak. Rumah-rumah dibakar, tempat ibadah diserang, dan korban jiwa mulai berjatuhan. Aparat keamanan yang masih dalam keadaan lemah pasca reformasi kesulitan mengendalikan situasi. Di balik semua ini, ada kepentingan kelompok tertentu yang memperkeruh suasana, memanfaatkan ketegangan agama dan etnis untuk tujuan politik dan kekuasaan. Saat 1998 berakhir, Poso bukan lagi kota yang damai. Konflik ini bukan sekadar perkelahian antar warga, tetapi berubah menjadi pertempuran berdarah yang akan terus berlanjut dan semakin mengerikan. Memasuki awal 1990, konflik di Poso semakin memburuk. Bentrokan yang awalnya terjadi dalam skala kecil kini berubah menjadi aksi balas dendam yang melibatkan kelompok-kelompok bersenjata. Ketegangan agama yang sebelumnya hanya berupa sentimen antar warga kini berkembang menjadi pertempuran terbuka. Pecahnya gelombang kekerasan. Pada pertengahan 1998, kelompok-kelompok milisi mulai terbentuk di kedua belah pihak. Mereka mendapatkan dukungan dari pihak luar, baik dalam bentuk senjata maupun provokasi yang memperkeruh keadaan. Desa-desa yang dulu hidup berdampingan mulai dipisahkan oleh garis pertempuran. Serangan terjadi secara sporadis. Masjid dan gereja menjadi sasaran pembakaran, sementara warga yang tidak bersalah ikut menjadi korban. Aparat keamanan berusaha turun tangan, namun mereka kewalahan menghadapi situasi yang begitu cepat berkembang. Pemerintah dalam kebingungan pada masa itu, Indonesia sedang berada dalam transisi politik yang kacau setelah jatuhnya Orde Baru. Pemerintah pusat sibuk dengan reformasi dan pemulihan ekonomi, sehingga tidak memberikan perhatian penuh pada konflik yang terjadi di daerah-daerah seperti Poso. Aparat keamanan yang dikirim seringkali tidak netral, bahkan ada yang diduga berpihak pada kelompok tertentu. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merosot. Warga mulai mencari perlindungan sendiri, membentuk kelompok-kelompok pertahanan yang justru semakin memperpanjang kekerasan. Situasi yang kian mengerikan. Di akhir tahun 1998, situasi di Poso semakin tidak terkendali. Jumlah korban jiwa terus bertambah. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, dan kota yang dulu damai kini berubah menjadi wilayah penuh ketakutan. Berbagai upaya untuk mendamaikan kedua pihak gagal karena rasa sakit dan dendam yang semakin dalam. Dengan kondisi yang semakin memburuk, pertanyaannya bukan lagi bagaimana menghentikan konflik, tetapi seberapa jauh konflik ini akan berlanjut sebelum akhirnya benar-benar berakhir. Menjelang akhir tahun 1998, situasi di Poso telah berubah menjadi medan perang tanpa aturan. Kekerasan yang awalnya berskala kecil kini menjadi konflik sektarian yang meluas. Ketakutan, dendam, dan kebencian telah menutup ruang bagi rekonsiliasi. Eksodus dan zona perang, ribuan warga terpaksa mengungsi. Mereka yang merasa tidak aman di kampung halaman memilih meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Desa-desa yang dulu dihuni oleh dua komunitas kini menjadi wilayah yang homogen karena pembersihan etnis secara tidak langsung, di mana kelompok yang kalah jumlah terpaksa pergi atau menghadapi ancaman kekerasan. Di jalanan, tubuh-tubuh bergelimpangan. Kekejaman demi kekejaman terjadi tanpa belas kasihan. Para milisi dari kedua belah pihak melakukan serangan brutal dengan membakar rumah, menyandera warga, bahkan melakukan eksekusi massal.
Aparat keamanan yang seharusnya bertindak sebagai penengah justru tidak berdaya atau bahkan dianggap ikut berpihak. Situasi ini semakin memperparah krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Provokator dan kepentingan tersembunyi di balik konflik ini, ada pihak-pihak yang sengaja memperkeruh keadaan. Kelompok-kelompok tertentu diduga memiliki agenda politik dan ekonomi dalam mempertahankan kekacauan ini. Mereka menggunakan isu agama sebagai alat untuk mempermainkan emosi massa, sementara tujuan utamanya adalah memperkuat pengaruh dan kekuasaan mereka. Senjata mulai masuk ke Poso dari jalur gelap, menandakan bahwa ada aktor besar yang terlibat dalam mempertahankan konflik ini. Pertanyaannya, siapa yang benar-benar diuntungkan dari semua ini? Menanti harapan di tengah kegelapan pada akhir 1998, Poso telah berubah menjadi kota yang nyaris tidak bisa dikenali. Kehidupan sehari-hari lumpuh, ekonomi runtuh, dan warga hidup dalam ketakutan setiap saat. Perdamaian terasa seperti sesuatu yang mustahil. Namun, di tengah kehancuran ini, ada segelintir orang yang tetap berusaha mencari jalan keluar. Tokoh agama, masyarakat sipil, dan aktivis kemanusiaan mulai mencoba menjembatani perdamaian, meskipun dihadapkan pada tantangan besar. Konflik Poso tidak berakhir begitu saja. Tahun 1998 hanyalah awal dari luka panjang yang akan terus menganga selama bertahun-tahun ke depan. Tragedi ini menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana perpecahan dapat menghancurkan suatu bangsa, dan bagaimana kebencian yang dibiarkan tumbuh dapat meruntuhkan peradaban dalam sekejap. Di penghujung tahun 1998, setelah berbulan-bulan konflik berdarah melanda Poso, sebagian pihak mulai menyadari bahwa kekerasan ini tidak akan membawa kemenangan bagi siapapun. Kota yang dulunya damai kini menjadi medan perang yang menyisakan kehancuran dan penderitaan. Namun, di tengah bayang-bayang ketakutan, ada secercah harapan upaya untuk mengakhiri lingkaran kekerasan dan membangun kembali kehidupan yang hancur. Suara-suara perdamaian yang tertindas. Sejak awal konflik, para tokoh agama dan masyarakat sipil telah mencoba menenangkan situasi. Namun, suara mereka kalah oleh teriakan kebencian yang disebarkan oleh pihak-pihak yang menginginkan perpecahan. Meskipun begitu, mereka tidak menyerah. Di beberapa desa yang masih tersisa, sekelompok pemuka agama dari Islam dan Kristen diam-diam bertemu. Mereka mencoba membangun komunikasi dan mengingatkan umat masing-masing bahwa konflik ini bukan tentang agama, melainkan akibat provokasi pihak luar yang ingin menghancurkan persatuan. Namun, setiap usaha perdamaian selalu dihadapkan pada ancaman. Milisi garis keras dari kedua belah pihak menganggap dialog sebagai bentuk pengkhianatan. Pemerintah mulai bergerak, tapi terlambat. Pada akhir 1998, pemerintah pusat akhirnya menyadari bahwa konflik di Poso tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Setelah sekian lama sibuk dengan transisi politik pasca Soeharto, pemerintah mulai mengirim lebih banyak aparat keamanan ke wilayah konflik. Namun, masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap mereka. Di satu sisi, kehadiran pasukan tambahan berhasil mengurangi intensitas kekerasan di beberapa titik. Namun, di sisi lain, masih ada tuduhan bahwa aparat berpihak pada kelompok tertentu. Keadaan semakin diperumit oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dugaan keterlibatan elit politik yang memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Menghadapi luka yang mendalam menjelang pergantian tahun, meskipun skala kekerasan mulai menurun, luka yang ditinggalkan konflik ini masih menganga lebar. Ribuan orang kehilangan keluarga, rumah, dan pekerjaan. Ketakutan masih menghantui warga yang bertahan, sementara pengungsi yang melarikan diri ke daerah lain tak tahu kapan bisa kembali. Poso yang dulu damai kini terbagi oleh batas-batas tak kasat mata. Kepercayaan antara komunitas Muslim dan Kristen telah hancur dan butuh waktu bertahun-tahun untuk membangunnya kembali.